Mungkin Bung Toel melihatnya seperti apa nih? Udah ada berada di level mana sepak bola kita sebenarnya? Saya bukan mau nyerang John Hedman, tapi kayak tadi Ferrari. Kalau argumennya terlalu kejauhan, malah nanti dia kepleset gitu loh. Cuma dari sisi kualitas individu yang menonjol, saya tetap ngelihat itu dua pemain itu yang IQ football IQ-nya bagus gitu. Halo, salam One Corner. Jumpa lagi bersama gue Faisal Kreb di acara podcast One Corner. Dan pada episode kita kali ini tentunya kita akan membahas terkait performa timnas kita atau performa dari John Hedman yang baru saja melakoni 2 laga FIFA Matchday yang berakhir begitu manis. Dan tentunya pada episode kita kali ini saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber yang sangat-sangat luar biasa dan begitu spektakuler. Siapa lagi kalau bukan Bung Tommy Welly atau yang akrab kita sama Bung Toel. Siap, keren. Selamat datang Bung Toel, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, ya. Sudah diundang lagi. Gimana Bung Toel? Nonton nggak kemarin nih? Nonton. Wah, jadi gimana, mantep ya pada saat menghadapi Oman. Bagaimana Bung Toel melihat 2 laga FIFA Matchday ini yang berakhir manis dan timnas kita juga mampu menunjukkan permainan yang atraktif lah bisa dikatakan. Iya, saya pikir secara hasil oke. Artinya kan akan ada penambahan poin dan itu untuk ada perbaikan peringkat. Tapi kalau analisis kan kita harus lebih dalam. Betul. Poin positifnya adalah bagaimana John Hedman menerapkan gagasan konsep permainan yang menurut saya positif gitu loh. Ya. Ketiadaan Jay Izzes dia gunakan untuk bagaimana menggunakan pemain lain. Ya. Formasi di belakang pertama kan Justin, Elkan Bagot, Rizky Ridho. Di pertandingan kedua berubah kan, ada Kevin Dick, ada Elkan Bagot, ada Rizky Ridho. Yeah. Jadi bagaimana dia coba maksimalkan beberapa pemain di beberapa posisi. Dia maksimalkan Donitri bukan cuma main di wing back kiri tapi juga main di kanan. Mungkin untuk ada supaya ada reverse ya. Yeah. Ada gerakan masuk ke dalamnya dengan kaki kiri. Lalu mencoba beberapa pemain, Marcelino dicoba lagi. Raihan Hanan juga sempat dapat kesempatan. Tumpuan gol kelihatan masih tetap oleh Romeni. Ragnar Oratmangun lebih baik menurut saya sih. Secara kondisi kebugaran lebih baik kondisinya. Jadi dia bermain dengan intensitas yang lebih baik dibandingkan misalnya waktu FIFA Matchday awal-awal tahun lawan Saint Kitts dan Emarat. Bulgaria ya. Bulgaria. Saint Nevis dan Bulgaria. Ya, jadi saya melihat intensitas yang lebih baik dari Ragnar. Performa yang lebih baik dari Ragnar gitu loh. Ya. Dan mungkin kan ternyata kalau kita lawan Oman nih kan kita bisa dikatakan kita menang 3-0. Tapi kan makanya itu ada banyak pertanyaan nih sebenarnya timnasnya yang bagus, strategi John Hedman yang apa Omannya justru kayaknya agak kurang kuat atau agak melempem gitu ya. Maksudnya kalau dari pressingnya nggak ada, maksudnya build up nggak terlalu kuat juga. Nah, gimana mungkin Bung Toel melihatnya? Iya, kalau di FIFA Matchday Juni ini tanpa meremehkan kerja keras dan hasil, saya lihat tim-tim memang tidak dalam posisi level keseriusan yang tinggi. Ya. Karena ini juga precision, ada kekhawatiran lah di pemain itu untuk tidak 100% gitu. Jadi pasti ada. Ini kan juga tim-tim yang gagal ke Piala Dunia kan. Ya. Begitu juga Mozambik. Saya pikir juga Mozambik tidak levelnya keren, bagus gitu ya. Enggak lah. Justru di luar dugaan kan kalah lawan 4-1 lawan Oman, tapi justru menunjukkan penampilan yang luar biasa juga tuh Mozambik tuh. Iya, jadi saya lebih lihatnya bagaimana tim kita progres aja. Tim kita bermain itu seperti apa. Jadi saya lebih lihatnya ke situ lah. Bahwa menang dari Oman dan Mozambik, kita ambil sisi positifnya poin FIFA ranking. Tapi bagaimana tim kita bermain itu yang saya lihat gitu. Contoh waktu kedua, Kevin Dick waktu main, atau kalau yang pertama dulu lawan Oman, kan Justin Hubner akan Bagot, Rizky Ridho. Di sini kan Kevin Dick, lalu ada Beckham di depannya kan, Beckham agak ke dalam karena Trisula kan. Kan bukan cuma Kevin Dick aja yang naik, tapi kalau pegang bola kan Rizky Ridho juga sering kali naik. Betul. Jadi keberanian itu, mindset itu yang saya lihat oke gitu loh. Itu yang saya anggap positif. Banyak orang nggak ngerti fleksibilitas apa. Fleksibilitas itu kalau kita cuma baca formasi di awal, ya 3-4-3. Tapi bagaimana ukurannya tinggal dua situasi aja. Ketika pegang bola dan ketika kehilangan bola gitu loh. Ketika kehilangan bola bisa aja jadi 5 kan. Karena wingbacknya turun kan. Gitu loh.
Nah kalau di pertandingan kedua lawan Mozambik, Kevin Dick yang banyak naik tuh. Walaupun di sini sudah ada Calvin Verdong, di sini udah ada Donitri yang juga ofensif kalau lagi pegang bola. Tapi lihat berapa kali Kevin Dick berani naik ke depan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada Joy Pelupesi yang akan cover. Kalau ada transisi cepat, yang jadi center back tambahannya atau bayangannya ya Joy Pelupesi dan siapa ini? Ivar Jenner gitu. Pada saat itu. Kalau enggak kita di stop dulu bolanya kan cepet di area depan. Tapi intinya seperti itu. Artinya apa? Ini kan konsep, gagasan, ide permainan. Pemain yang sama tapi bisa punya karakter bermain yang berbeda gitu loh dibandingkan era-era sebelumnya. Itu poinnya sebetulnya secara sepak bolanya. Nah, mungkin dengan progres yang cukup baik gitu dan melihat performa kita juga sudah mulai makin hari makin meningkat gitu kan. Mungkin Bung Toel melihatnya seperti apa nih? Udah berada di level mana sepak bola kita sebenarnya? Bagus, progres positif, tapi jangan kebanyakan digoreng gitu loh. Kalau sepak bola kita itu. Digorengnya gimana tuh? Ya puji-pujinya wajar aja, jangan terlalu tinggi gitu loh. Jangan terlalu diangkat-angkat, takutnya nanti kegenitan. Kalau kegenitan repot nanti sepak bola kita itu. Jadi gak pada tracknya. Jadi kita lihat positif. Contoh, saya mengapresiasi cara bermain gagasannya, saya bisa jelasin. Apa yang saya maksudkan itu kan tadi saya jelasin bagaimana bermain. Tapi apakah sudah sempurna kan belum. Beberapa bulan lalu saya bilang Ragnar Ratmangung tidak dalam intensitas yang bagus. Tapi kan saya bilang sekarang karena saya lihat di 2 pertandingan, oh dia sudah mulai menemukan strength-nya, ketenangannya, intensitinya dapat gitu loh. Dan terbukti kemarin kan killer pass-nya tuh luar biasa tuh ke Ole tuh. Betul gitu dan direct kalau udah di situ ya. Jadi 3 di depan itu nggak perlu ngebuka sebetulnya karena yang isi wingnya adalah dari yang gelandang ini. Iya gitu. Nah sekarang pertanyaannya kan kita masih punya Tom Hai yang seringkali dianggap profesor akan di mana? Jadi sebetulnya dengan apa yang dimainkan oleh John Hedman konsepnya sebetulnya ketergantungan pada Tom Hai pun nggak ada. Iya kan? Iya. Karena kita lihat gelandangnya itu kan nggak apa ya, maksudnya tanpa Tom Haye kehilangan itu nggak terlalu terasa. Iya kan? Justru kedalaman-kedalaman yang sedang dirangkai nih oleh John Hedman menurut saya yang sedang dilihat gitu. Nah kalau yang masuk misalnya ya kemarin Raihan Hanan, Donitri, Matthew Baker, ya kan? Matthew Baker, berani memainkan itu. Menurut saya ini 5 ini peluang masuk nih yang AFF, Nadeo gitu loh. Di luar yang Eropa, basis Eropa yang nggak bisa main AFF, jadi saya bisa sebut Nadeo, Rizky Ridho, lalu Matthew Baker, lalu Raihan Hanan, Donitri, Beckham Putra itu masuk gitu. Tim AFF. Plus yang kemarin ditambah yang kemarin ini ikut TC 26 Mei sampai 30 Mei. AFF kemarin Sadi Ramdhani mungkin masuk lagi. Gitu. Ya. Makanya kan kemarin setelah pertandingan lawan Mozambik kan John Hedman juga udah mengucapkan sampai ketemu lagi nanti ya kata gitu ke Ole kan. Berarti kan memang udah pasti nggak dibawa buat AFF nih. Betul. Kan gitu. Jadi menariknya adalah itu. Dia mempersiapkan 2 tim dengan irisan-irisan yang mungkin ya ada irisan yang kemarin, ada yang berbeda. Nah sekarang yang nanti AFF apakah akan main dengan secair itu? Kalau bahasa sederhananya secair ya. Mengalir begitu enggak gitu loh. Nah ini yang patut kita tunggu juga itu. Kalau kemarin kan ngalir lah. Baik saat pegang bola, kehilangan bola, transisi, defense-nya oke ngalir. Bahkan yang dalam ngalir itu aja ada beberapa momen yang masih bahaya kan. Iya, khususnya lini belakang kemarin ada sedikit blunder tuh kan. Iya kan, masih ada momen bahaya gitu loh. Jadi bukan tanpa catatan. Ada hal baik karena kita lihat progresnya, karena kita lihat gagasan yang coba dimasukkan ke dalam tim ini, bermain lebih positif, tapi juga sedang direkonstruksi, sedang dibangun lah. Tapi kreativitas di lini depan tuh yang kan di 2 pertandingan itu kan menjadi PR tuh kan. Betul. Nomor 9. Nah itu tapi menurut Bung Toel dari 2 laga kemarin. Nomor 9-nya kan dimainkan oleh Ole.
Cuman Ole nggak ortodok gitu loh. Bukan nomor 9 yang hanya ada di box penalti, tapi dia nomor 9 yang bisa berperan nomor 10 juga. Karena pegang bolanya bagus. Paling pede pegang bola di press lawan juga sebetulnya menurut gue dia memainkan dua peran itulah. Marcelino bagaimana tuh, Man? Akhirnya Marcelino akhirnya diturunkan juga pada saat Mozambik. Nah, mungkin Bung Tor melihatnya gimana sosok anak muda ini? Ya, untuk menambahkan kepercayaan dirinya bagus, dia dapat kesempatan bermain, tapi saya lihat juga belum pada performa terbaiknya secara fisik gitu loh. Ini yang sebetulnya jadi pertanyaan besar karena dia lama ya cederanya ya. Apa yang terjadi dengan dirinya sehingga dia mengalami begitu lama cedera? Sebetulnya itu yang nggak pernah terbuka gitu loh. Karena kan dia sejak babak kualifikasi Piala Dunia 4 yang Oktober 2025 ya. 25 ya, gagal itu ya. Iya itu udah nggak main kan. Jadi buat saya sih ini apa cederanya gitu. Hamstringnya itu kali ya, kambuhan tuh kayaknya. Ya harus dicek kan ke belakang gitu loh. Karena kalau nggak hilang gitu loh. Raihan Hanan hanya belum dapat menit dan ritmenya aja kemarin. Iya. Tapi kemarin satu peluang tuh, lah. Ya kan satu peluang dia crossing tuh. Nathan Coor. Iya. Tiang. Kurang nunduk lah ya. Badannya gini kan naik bolanya. Terlalu ngeliat ke atas kayaknya. Gitu. Jadi overall sih oke. Walaupun makanya yang normal-normal aja dosisnya apresiasinya yang normal-normal aja, dosis apresiasinya supaya enggak kegenitan. Bahayanya sepak bola kita ini adalah kegenitan. Kegenitan. Nah, terus kalau yang debut Matthew Baker? Oke lah. Oke lah. Ya, oke lah. Menit bermainnya nggak banyak, tapi itu berarti banyak gitu loh. Buat saya sih, bagaimana dia John Herdman bisa lihat ke depan lah. Kalau itu yang coba diproyeksikan, oke lah mungkin. Dan saya berharap dia bisa melihat pemain muda lainnya lagi. Ya. Mungkin dari kemarin tuh 2 laga itu yang belum dimainin mungkin Ferrari sama Nadeo aja kali yang belum dikasih kesempatan kan. Iya. Makanya menarik itu Ferrari. Ferrari itu kan. Iya. Ferrari. Sampai dia harus menjawab dalam sebuah jumpa pers sebelum pertandingan ya, preview ya. Atau pre-match itu menjelaskan tentang Ferrari. Menurut saya sih kepanjangan menjelaskannya. Terlalu kejauhan gitu loh. Nanti itu apa? Teori perform dan potensialnya itu kabur nanti. Kan Krebs yang bilang itu kan. Kan bukan soal, kalau tim nasional bukan soal potensial dong, soal perform dong. Iya, kalau kita bicara potensial KU lah ya, fase development oke. Tapi kalau senior kan based on perform harusnya. Tapi kan kemarin dia kasih argumennya potensial yang dimiliki Ferrari gitu loh. Udah panjang lebar jelasinnya nggak dimainin pula. Karena kan dia kalau nggak salah tuh dipanggil di AF yang dia kan diambil dari kolam dari AFF kan. Akhirnya dia tampil di FIFA Matchday ini dipanggil ikut. Nah mungkin pada saat di kolam AFF itu kan dia saingan di belakangnya tuh memang kurang. Ada pemain dewa tuh yang belakang tuh. Dia saingannya sama satu Wahyu lagi. Prasetyo. Wahyu Prasetyo. Iya. Dari 2 itu John melihatnya memang Ferrari main bagus pada saat internal game kayaknya. Ya artinya transparansi, objektivitas, akuntability itu harus jelas. Kan John Herdman menurut saya sih narasinya bagus ya. Penjelasannya tuh bagus gitu loh. Artikulasinya bagus. Mengedukasi publik tuh bagus lah kalau bisa memahami apa yang dia katakan. Tapi yang khusus kasus itu mungkin saya salah tapi agak kejauhan dia nariknya. Jadi base teorinya perform dan potensialnya jadi bias tuh. Dia bicara tentang potensial Ferrari dan terlalu jauh nariknya. Di era kejauhan. Yang sebelumnya. Oh iya, sebelumnya kan gitu. jauh gitu loh. Padahal kan kita harus lihat yang saat ini. Dan itu bisa paradok loh. Bisa paradoknya sama siapa coba? Sama Sadri Ramdhani. Sadri Ramdhani di era sebelumnya dicoret. Karena dianggap indisipliner lah, apalah. Kan. Tapi justru dipanggil. Tapi dipanggil kan. Berarti kita bicara kalau dia dipanggil based on apa? Pasti based on perform harusnya. Betul. Based on perform di kompetisi kan. Gitu loh. Jadi di situ kan paradoks ya. Di 2 case 2 pemain sama-sama loh kalau kita bicara apa? Buku raportnya semua juga ngambilnya dari sini gitu loh. Tapi di buku raport yang sini 2 orang itu bertolak belakang.
Yang satu dicoret karena dianggap apa? Indisipliner. Kasihan nggak sempat bela sih dia. Iya kan? Manajernya masih sama, ketua BTN-nya masih sama, pelatihnya yang berbeda, tapi pemain bisa masuk lagi. Menurut saya sih bagus. Justru ketidakjelasan itu yang seringkali merugikan pemain. Jadi kalau ditanya, apakah menurut saya Sadil layak masuk nominasi radar timnas? Layak. Dan itu panggil. Betul. Cuman ketika dia menjelaskan Ferrari, saya tertawa sendiri karena kok jadi paradoks dengan Sadil ya. Betul. Jadi saya memuji, apresiasi, tapi tetap saya juga bisa memberikan catatan kritis. Supaya apa? Supaya nggak kegenitan sepak bola kita. Ya. Dan sekarang ujian dari FIFA Matchdays telah terlewati. Yes. Dan sekarang John Herdman fokus ke Piala AFF. Yep. Kalau dari sisi itu bagaimana Bung Toel melihatnya mungkin? Tantangan yang berat. Karena dia akan membuat formasi yang saya pikir 60% berbeda dengan yang FIFA Matchday. Iya, karena mungkin mayoritas akan diperkuat main-main domestik kan. Iya. Kalau dari komposisi menjaga gawang kan Nadeo. Persoalannya sudah berapa lama Nadeo nggak main di level internasional. Bukan soal di competition ya. Iya. Kan internasional waktu pakai jersey nasional kan level sepak bola yang berbeda. Beda. Nah itu maksud saya. Itu aja. Di kiper, di penjaga gawang, Nadeo cukup lama nggak main. Mungkin terakhir kapan ya Nadeo itu? Yang itu tuh yang waktu kualifikasi ronde 2 kalau nggak salah. Ya. Yang sebelum ke Piala Asia. Itu Nadeo yang kebobolan 5 kalau nggak salah di Basra, Irak. Iya. Nah, itu kayaknya Nadeo terakhir deh. Jadi buat saya itu satu concern, kedua kalau belakang mungkin banyak pilihan tapi apakah bisa secair itu? Itu yang menarik. Lalu di mana posisi Arhan dan Asnawi gitu loh. Ya. Karena kemarin nggak masuk juga TC itu kan. Karena sekarang udah masuk nih generasi baru Doni. Di wing, bukan wing sih ya, penyerang lah ya, attacking, masuk Raihan Hanan. Yang sebetulnya dia menyalip kakak seniornya tuh Witan kan. Iya. Gitu loh. Nah ini sebetulnya menarik. Cuman saya juga ingin materi-materi bagus, talenta-talenta bagus itu jangan hilang gitu loh. Ya biar aja jadi persaingan yang bagus. Raihan Hanan dapat kesempatan. Tapi jangan sampai Raihan Hanan dapat kesempatan yang ininya malah hilang gitu loh. Yeah. Witannya misalnya gitu. Catatan lainnya ya mumpung masih ada waktu, cari maksimal pemain yang ada di domestik aja. Ya karena kan mereka nih tanggal 6 Juli kalau nggak salah udah langsung TC tuh ke Bali. Ya, dan dia akan main 2 kali di sini ya. Penyisian grupnya kan dibagi-bagi kan. Ya. Main home-nya cuma lawan Kamboja sama Vietnam. Ya, Kamboja home, away Singapura, ya. Balik lagi sini Vietnam lalu Timor Leste. Iya. Ya, jadi sistemnya kan begitu. Betul. Menurut saya sih apakah akan sama mengalirnya seperti kemarin? Siapa yang akan berperan seperti Ole-nya gitu kan kita nggak tahu. Nah, cuman kan barisan depan tuh siapa ya kalau lihat dari kemarin tuh kan yang akan bisa menjadi kunci di Piala AFF nanti. Beckham, Marcelino, Yakob. Kalau saya taruh 3 di depan misalnya. Tapi nggak ada striker sih. Iya, nggak ada striker itu kan. Ya oke, berarti yang serangnya Excel mungkin ya kan, kalau Excel ada kan ya. Kemarin dipanggil. Berarti tinggal antara Beckham, Marcelino, Yance ya. Iya. Di sini ada Donitri juga bisa main. Tapi kalau polanya seperti kemarin menurut saya sih akan bermain seperti 3-4-3. Pola awalnya gitu, akan seperti itu. 3-4-3. Rizky Ridho, lalu agak berat ya siapa lagi ya? Karena kan Justin nggak ada, Elkan Bagot nggak ada. Nggak ada. Elkan Bagot oke lah menurut saya sih ya, 2 kali pertandingan. Ya, berarti kan John harus bisa memanfaatkan SDM yang dia punya nih kan, amunisi yang dia bawa. Tengahnya nanti. Jadi bisa Ivar Jenner dengan Tom Haye. Iya. Iya kan? Donitri bisa, di kirinya siapa? Oh, belum tahu nih. Atau kanannya siapa? Kayak Rio Fahmi bagus menurut saya sih ya. Tapi nggak masuk kolam kemarin ya. Ya. Untuk musim kemarin bagus lah. Yang separuh musim di
Persija, separuh musim di Arema. Masih banyak lah PR-nya. Cuma kalau orang naruh level permainan di sini, saya takut nih nanti ada margin Tapi yang kalau berbeda. target juara AFF memang suatu yang realistis dengan melihat realistis lah ya. Dengan kemampuan dan dari komposisi. zaman dulu juga targetnya juara. Dari zaman Jangan gitu. Oh iya, dari zaman Nurdin Halid 2000, 2002, 2004 3 kali loh. Itu malah zaman Agung Gumelar itu ya. Target. Iya selalu target situ kan. Cuma waktu itu kan mentok Thailand, Ya. mentok Singapura di final. Jadi selalu lah final sih minimal. Udah 6 kali kok. Gitu loh. Jadi harus tetap pasang target tinggi di Asia Tenggara. Menurut saya sih gitu loh. Dan mungkin yang patut kita tunggu ya itu. Maksudnya apakah timnas yang akan turun di AFF ini bisa bermain secair apa yang kita saksikan seperti yang ada di FIFA Matchday kemarin kan? Apakah akan main 3-4-3 seperti itu gitu kan? Kalau 3 di belakangnya Rizky Ridho sudah pasti 1 sebagai pemimpinnya. Tapi 2-nya siapa? Apakah Wahyu Pras yang kemarin Dewa itu? Lalu sebelahnya lagi Ferrari misalnya, kita nggak tahu. Lalu 2 gelandangnya let's say kalau kita mengandai-andai Tom Haye masih bisa karena main di domestik. Ivar Jenner, Donitri tetap akan dimainkan di sana misalnya. Lalu sebelah kirinya siapa? Menarik untuk ditunggu. Lalu ini siapa? Ada Yakob bukan Yance. Ada Marcelino, ada Beckham, ada Ricky Kambuaya, Hanan. Nah strikernya mungkin siapa? Excel mau yang dipakai atau Sananta lagi? Cuma apakah akan secair itu? Gitu loh. Itu kan kemarin cair kan. Bener, main juga enak. Iya, kan Kevin Dick berani kan beberapa kali ke depan. Bola mati heading bagus karena ada Elken sering kali menang. Kevin Dick juga menang duel heading bola mati. Nah ekspektasi main cara ini dengan nanti AFF kalau komposisinya berbeda, ya jangan salah tuh. Kalau marginnya berbeda. Jadi ujian sesungguhnya itu John di situ tuh. Iya AFF. Menang namanya melambung lagi. Bagus untuk kepercayaan diri untuk tahapan berikutnya ke Piala Asia. Tapi kuncinya itu aja balik lagi. Kalau nanti sukses, kalau nanti menang, pokoknya jangan kegenitan deh. Yang pas-pas aja sepak bola kita itu. Karena belum berapa kali gitu loh. Thailand yang udah berkali-kali juara aja, kan belum menapak ke Piala Dunia. Betul. Kan dari generasi-generasi udah banyak. SEA Games dia udah bisa dibilang bosen lah. Udah belasan kali. AFF juga. Tapi kan belum menapak ke Piala Dunia. Supaya nggak berhenti senangnya di sini gitu loh. Benar. Karena eranya era media digital sekarang gitu loh. Jadi hal-hal cuplikan-cuplikan kecil yang kadang nggak esensial, nggak penting gitu. Bukan sepak bolanya, justru itu yang gedenya. Yang digedein ya karena yang disukai gitu loh. Jadi kita nggak bahas secara tajamnya gitu. Benar. Saya bukan mau nyerang John Hedman, tapi kayak tadi Ferrari. Kalau argumennya terlalu kejauhan, malah nanti dia kepleset gitu. Betul. Makanya karena dengan mudah, saya kan bilang itu Anda jadi paradok dengan case-nya Sadi Ramdhani gitu loh. Padahal Anda panggil juga. Jadi nggak usah terlalu covering itu, mencoba mengcover itu. Toh kenyataannya juga nggak dimainin sama sekali. Matthew Baker jelas dia punya intensi, punya niat. Dia ambil anak itu dengan niat apapun dia mainkan. Ryan Hanan dia proyeksikan, ada. Dia mainkan Ryan Hanan gitu. Betul. Tapi Ferrari nggak dapat menit bermain sama sekali. Jadi kalau Bung Tol mungkin lihatnya secara overall apa sebenarnya yang diterapkan oleh John Herdman ini mungkin kepada sepak bola kita mungkin yang ditanamkan gitu loh. Vibe-nya positif ya. Vibe-nya positif. Dia ngomong juga nggak pernah drama ya. Dia nggak bicara tentang mentalitas pemain kita payah, enggak. Dia nggak bicara nggak ada bisa passing, enggak. Lihat dia ngomongnya positif, vibe-nya positif, vibe-nya sepak bola dan itu bagus menurut saya sih. Orang kan banyak muji, maksud saya ini loh gitu cara berpikirnya. Ada loh yang dikerjain itu ada kelihatan gitu di lapang itu, cara main seperti ini. Bagaimana lihat kalau Rizky Ridho waktu main lawan Oman, dia
berani naik. Iya. Begitu pegang bola dia nyebar kok ke sini. Cuma Elkan Bagot aja di sini. Justin ke kiri, Rizky Ridho ke sini. Bayangin dia spread lebar. Belum di sininya masih ada wingback kan, ada Kevin Dix. Masih di sini ada siapa? Gitu loh. Calvin Verdong waktu pertama lawan Owen main disuruh jadi gelandang serang. Ya. Pas kedua dia mainin sebagai wingback kiri. Jadi dia sedang coba gitu loh. Jadi dia 4 itu yang wingnya yang Kevin Dix sama si siapa? Yang pertama ya. Nathan ya. Nathan ya pertama Iya. ya. Jadi yang 3 di depannya justru agak masuk ke dalam tuh. Iya kan yang iya duanya. betul. Yang pertama Nathan, Iya. di sini Kevin Dix. Kevin Dix dengan Beckham, Nathan dengan Ragnar kan gitu. 2 Joy sama Ivar Jenner. Iya. Betul. Jadi di konsep seperti itu maka nggak harus mikir kehilangan Hayat apa enggak. Justru sekarang Tom Hayat harus ikut irama itu. Tom Hayat harus ikut irama main yang diciptakan kemarin itu. Itu yang harus jadi sasarannya. Gitu loh. Kalau nggak bisa tersingkir juga dia. Karena Hayat punya tipe main yang beda. Kan? Beda. Dia pemegang bola lah. Tapi speed nggak terlalu. Dia harus dalam posisi yang dibebaskan baru enak naruh-naruh bola tuh. Maka pernah ada istilah quarterback katanya dia, ya kan? Iya benar. Kalau nggak salah saya pernah baca dan pernah ada seseorang yang bilang tipikalnya quarterback yang taruh-taruh bola. Ya, naruh-naruh bola lah dia. Iya. Jadi bisa dikatakan optimis lah ya dengan hadirnya John Herdman di Vibe-nya bagus. Kita. Vibe-nya bagus lah. Semua jangan kebanyakan digoreng aja itu aja saya sih bilang. Dan kebanyakan digoreng biasa aja gitu loh dulu. Karena kan suka sepak bola kita banyak ininya, banyak kepentingannya lah. Ada bagus, tempel apa segala macam. Nggak bisa dihindari lah itu. Tapi kalau Bung Toel ngeliatnya apa yang harus menjadi catatan pada di 2 laga FIFA Matchday kemarin? Beberapa kali situasi transisi attacking cepet ya, sempat bahaya ke gawang kita itu aja. Hati-hati menurut saya sih. Untungnya penjaga gawang kita kan steady lah, safe. Semuanya bisa safe gitu. Jadi menurut saya sih situasinya itu. Tapi kalau bagaimana di depan cair, enak, percaya diri, pegang bola, udah mulai kelihatan. Semuanya dibangun dengan rasa positif. Energi yang positif bermain, gak usah takut pegang bola, gak usah takut salah. Itu penting. Jadi sejujurnya nggak membosankan. Hanya mungkin waktu lawan Mozambik babak kedua menurut saya agak turun ya. Agak turun level intensitasnya agak turun. Mozambik juga bukan lawan yang terlalu mengancam sih menurut saya sih gitu. Jadi ya kalau dalam mindset pemain itu main safe aja lah. Nggak mau cedera, mau precision, sedang proses negosiasi dengan klub. Kan yang paling ditakuti itu. Makanya waktu Kevin Dix di tackle kan sempat ada situasi kan. Karena hal seperti itu yang dihindari oleh para pemain profesional kan. Tapi kalau kita lihat mainnya tuh lebih sabar. Timnas kita sekarang mainnya possession dulu, nggak perlu buru-buru ke depan. Direct progress passingnya tuh tahu momennya. Kadang kan main ke pinggir dulu kan. Spread kalau pegang bolanya, kalau udah pegang bola membuka lapangannya jujur berani saya lihat. Rizky Ridho sampai sini, Justin Hardman sampai sana. Jadi kayak ada double gitu loh. Iya. Dengan Kevin Dix. Lapangan keisi semua jadinya itu kan. Belum di dalamnya nanti masuk Beckham, masuk Marcelino gitu kan. Jadi buat saya sih kelihatan gitu loh. Oke. Gitu loh. Oh itu yang mau dia kerjakan gitu loh. Ya. Dan ini kan nantinya ujungnya juga kan ke Piala Asia nantinya. Jadi pemain-pemain tier 1 dan tier 2 ini nantinya akan dikombin dan itu yang jadi kekuatan pada saat di Piala Asia nanti kan. Iya, dan kompetisi sengaja diciptakan menurut saya sih. Oleh John Herdman. Biar ada persaingannya lebih. Iya. Tapi kunci-kuncian kan udah kebayang. Dia juga ngelihat Kevin Dix punya level yang lain. Dia dimainkan di beberapa posisi oleh John Herdman dan bisa semuanya. Elkan Bagot keren menurut gua sih. Sebagai center back ya. Dengan posturnya yang paling tinggi, menurut saya sih oke lah. Elkan Bagot menunjukkan performa yang keren juga gitu loh. Ya belakang udah mulai clear lah ya kan. Walaupun ada sedikit-sedikit tekanan itu pada saat ditekan gitu agak. Verdong dalam posisi yang mungkin sedang turun. Kalau
kalau grafik pemain itu kan habis kompetisi dia agak turun dulu kan. Periodisasinya turun dulu, belum posisi naik lagi. Tapi ya tetap masih memperlihatkan kelasnya Verdong lah. Cuma belum seperti kalau dia pada masa kompetisi. Jadi agak turun sih sebetulnya kalau bicara Verdong di waktu akhir tahun lalu sih agak turun. Tapi ya kelasnya sih kelihatan. Ole sih yang hati-hati ya. Dia kan berani pegang bola. Berani ya dia. Saya khawatir rentan cedera. Karena kalau nggak ada kan nggak punya yang kapasitasnya mirip atau sama. Betul. Kalau berat kalau nggak ada dia, berat juga. Mungkin closing statement, Bung Toel? Closing statement sebetulnya kita? di senior itu. Cuma yang menarik justru di junior yang lagi berbarengan juga kan yang 19 ya? Iya, FF. Iya, yang di Sumatera Utara. Medan. Iya. Iya bagus secara hasil lolos ke semifinal. Tapi catatannya kalau kita lihat siapa sih dari materi itu yang menonjol? Ya saya ternyata belum beranjak dari dua nama yang pernah saya sebutkan. Iya. Nazril Alvaro dan sama Evandra Flores. Walaupun nggak pernah dimainkan bareng ya saya lihat gitu loh. Cuma dari sisi kualitas individu yang menonjol, saya tetap ngelihat itu dua pemain itu yang IQ footballnya bagus, football IQ-nya bagus gitu. Yang lainnya ya nggak meremehkan daya juang, daya gedor intinya, cuman main bolanya masih terlalu fisikal menurut saya. Memang mungkin itu memang yang diterapkan oleh Nova kayaknya. Karakter Nova tuh lawan dapet, langsung buat 3 orang trap langsung kan gitu. Iya, ini satu hal bagus gitu. Argan Kakak pun bahkan seorang striker yang ikut bertahan. Tapi ketika dia terus habis-habisan bertahan seperti itu, dia kehilangan power, kehilangan energi untuk attacking dong, untuk gol dong. Kalau dalam pikiran saya gitu loh. Jadi buat saya Nova di luar konsep dan egonya tentang bagaimana tim kan harus berpikir banyak. Karena dia kan sedang membangun tim yang dalam fase development, anak-anak muda yang harus naik ke level berikutnya. Dan siapa yang menonjol di level itu gitu loh. Kan tetap itu gitu loh. Jadi kalau kualitas bermain belum lah ya. Daya juang sih oke. Ya karena kalau Nova kan kalau nggak salah tuh dia maunya tuh mainnya tuh nyerang sama-sama, bertahan sama-sama. Kalau Nova gitu. Iya. Jadi karakter timnya memang makanya pada saat Piala Dunia kemarin itu kan yang 17, nah itu kan persiapannya panjang kan. Nah jadi dia memang kayaknya sih modelnya begitu. Dia genjot di fisiknya. Gitu. Fisikal sangat menonjol. Ya. Saya bilang. Tim yang sangat menonjolkan fisikal. Tapi kreativitas lack of creativity menurut saya sih cara bermainnya sih. Tapi ya kita lihat perkembangannya. Cuma kan saya mau lihat siapa sih? Kiper jangan boleh saya lupa. Kiper bagus, kipernya bagus. Dava bagus. Itu potensial dipelihara deh buat senior. Bagus itu yang kipernya. Yang lainnya yang menurut saya sih sebetulnya pemain punya talenta, punya football IQ bagus. Nazril Alvaro dan Evandra Flores. Jadi melihat langkah timnas muda ini sampai semifinal secara overall Bung Toel melihatnya bagaimana? Daya juang semangatnya, mentalitasnya kuat, physical kuat, tapi lack of creativity. Maksudnya lacknya di mana di aspek creativity gitu loh. Untuk membongkar pertahanan lawannya itu nggak banyak jurus maksud saya jurusnya itu. Jurus serangan balik, Reno Salampesi, shooting, goal yes. Habis itu berkelahi habis-habisan gitu loh. Nah, semoga lawan Australia ya semangatnya sih pasti tinggi. Mainnya makin bagus supaya bisa ke final. Nah, bukan maksudnya kan kalau tadi bicara kayaknya kreativitas kurang. Nah, kan sebenarnya kan bola kan football by design kan? Yes. Nah, apakah memang itu tidak diterapkan di sekarang kalau dibandingin dengan senior itu gaya main yang berbeda nggak berbeda. Iya kan? Kalau kita lihat apa yang dimainkan oleh Johan dengan yang dimainkan oleh Nova di 19 itu dua hal yang berbeda. Dua karakter tim yang berbeda berarti cara mainnya beda. Betul. Lalu kemudian kan kita nanya, Alexander Sweer gimana ya ngobrolnya gitu dengan Nova tentang tim ini, lalu melihat cerminan di seniornya begini gitu loh mainnya. Kan
Nggak nyambung bos itu. Dua tim dengan cara bermain yang nggak nyambung. Padahal kalau kita lihat kayak Jepang gitu, Iya. dia dari kelompok umur dari yang bawah sampai senior kayak cara mainnya sama. Dan enak aja pegang bolanya Iya. gitu ya. Bahkan Vietnam sebut yang jadi lawan kemarin kalau kita jujur objektif, main bolanya lebih enak. Lebih enak. Cara memainkan Iya. bolanya ya. Saya nggak bicara soal trik-triknya itu yang jadi sentimental publik bola kita. Tapi how to play footballnya enak gitu loh. Kenapa saya bilang itu? Karena kelompok usia mau 17, mau 19, mau 20, itu kan mencerminkan development sepak bola kita. Betul. Pertanyaannya, apakah sepak bola yang dimainkan Nova itu mencerminkan development sepak bola Indonesia kayak begitu? Maka ini kan yang harus dijawab oleh Alexander Swear, saya bilang, yang harus dijawab oleh Simon Tahamata, sejauh mana hasil talent scout-nya. Apakah pemain-pemain itu juga bagian dari yang Simon Tahamata talent scout atau enggak? Supaya jelas kinerja para profesional asing di Federasi Sepak Bola kita itu jelas gitu loh. Nggak cuma ada namanya aja, betul. Tapi kita tahu oh itu loh dia kerja dari sini dapat ini gitu loh. Jadi tentunya kita berharap Garuda Muda kita bisa mengatasi Australia dan tampil di final. Prediksi saya kalau final Thailand, karena Thailand lawan Kamboja menang lah Thailand gitu loh. Betul. Nah itu akan jadi cerminan seberapa kualitas pengembangan sepak bola usia muda kita sebetulnya timnas itu. Cuma kita seringkali cuma terbiaskan dengan euforia juara aja yang penting gitu loh. Bahkan kalau saya sebut pemain yang menonjol dari itu di luar Matthew Baker yang udah ke senior, cuma 3 bayangin. Si kiper Dava, Nazril Alvaro dan Evander Flores. Cuma 3 yang menurut saya sih oke. Punya ada sesuatu lah di pemain ini gitu. Yang lainnya ya kuat sih gitu loh, hebat gitu loh. Jadi tuh bisa beda kan pasti mungkin beda kiblat kali. Kiblat bukannya sama gitu. Beda mazhab. Mazhab ya. Iya kan, beda mazhab kayaknya. Gitu ya. Jadi mungkin Bung Toel closing statement baik itu. Jadi kan patut kita tunggu sekarang ujian akan dihadapi oleh John Hedman adalah di AFF. Nah, Juli ke Agustus. Iya. Menarik untuk melihat ramuan dari John Hedman yang tanpa pemain-pemain naturalisasi yang Eropa itu. Yang level 1 lah dibilangnya, kelas 1, kelas 2 lah, kata John Hedman kan. Betul. Tapi kalau pemain domestiknya kelihatan sebetulnya yang kemarin ikutan itu kelihatan lah masuk dalam kerangka dia tuh. Siap. Oke. Baik Bung Toel, terima kasih banyak bincang-bincangnya, masukannya yang sangat luar biasa. Iya. Semoga timnas kita bersama John Hedman mampu memberikan prestasi yang membanggakan bagi bangsa Indonesia. Semoga tidak dipotong-potong lalu dipelintir. Ya. Oke pemirsa, itulah bincang-bincang kita bersama Bung Toel. Jangan lupa saksikan terus One Corner hanya di TV One News. Salam One Corner.